Selamat pagi, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi terkait mata kuliah etika profesi arkeologi. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan akan etika profesi mutlak diperlukan bagi calon profesional arkeolog. Hal ini sangat penting guna mencetak arkeolog profesional yang siap berkarya di masyarakat. Sebelum lebih lanjut membahas tentang etika profesi arkeologi, kita perlu mengetahui dahulu mengapa etika profesi diperlukan bagi seorang arkeolog profesional. Pertama, arkeologi adalah salah satu bidang ilmu yang menghasilkan ahli yang berprofesi sebagai arkeolog. Dalam hal ini, sebagai seorang arkeolog kita menjadi panutan bagi masyarakat awam. Oleh karena itu sifat dan sikap kita akan selalu menjadi contoh bagi masyarakat. Seperti layaknya dokter, perawat, pengacara, merupakan profesi yang selalu dicontoh sikap dan sifat positifnya oleh masyarakat. Dokter, perawat, pengacara yang memiliki integritas, jujur, profesional akan mendapatkan catatan baik di masyarakat. Tetapi sebaliknya, apabila seorang profesional bertingkah penuh muslihat, tidak jujur, dan tidak memiliki integritas dan totalitas, maka akan mendapatkan cemooh dari masyarakat. Hal tersebut juga berlaku bagi seorang arkeolog profesional. Integritas, profesionalisme, dan totalitas selalu melekat pada arkeolog profesional. Kedua, arkeolog bekerja berhubungan dengan artefak dan masyarakat. Sebagai seorang arkeolog profesional kita menelaah benda budaya materi masa lalu. Benda budaya materi masa lalu bukanlah benda yang bisa diperbaharui. Mereka akan hilang seiring dengan pertambahan usia. Oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab moral untuk menelaah mereka sebaik-baiknya sebelum benda budaya materi tersebut hilang atau rusak atau dimaknai berbeda. Selain itu kita sebagai seorang arkeolog profesional harus memiliki tanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan yang bertujuan demi pembelajaran kepada masyarakat. Karena seorang arkeolog mempelajari benda masa lalu untuk diberikan pada masyarakat masa sekarang demi menyusun kebaikan di masa depan, maka etika mutlak diperlukan. Agar setiap telaah yang dilakukan berbuah kebaikan, maka seorang arkeolog haruslah pula menanamkan kebaikan dalam setiap hasil telaahnya atau penelitiannya. Ketiga, dalam menjalankan profesinya seorang arkeolog memerlukan rambu-rambu, kaidah, dan norma yang mengatur profesi itu. Hal ini sangat penting karena dalam menjalankan profesinya seorang arkeolog pasti akan terlibat dalam konflik kepentingan. Baik itu kepentingan individu maupun stakeholder lainnya. Kepentingan individu contohnya seorang arkeolog yang melakukan penelitian tetapi hasil penelitian tidak sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan di awal karena kurangnya data. Tentu hal tersebut akan sangat mengganggu dan menimbulkan konflik dalam individu arkeolog tersebut. Oleh karena itu, etika diperlukan sebagai bentuk rambu-rambu agar selalu melakukan pekerjaan arkeologis dengan baik dan benar. Selanjutnya, keempat, pada saat berhubungan dengan masyarakat diperlukan kedewasaan sikap dan kearifan bertindak. Hal ini sangat penting bagi profesional arkeolog, karena seorang arkeolog profesional akan bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Permasalahannya yaitu di kelompok masyarakat tidak selalu sejalan dengan hasil penelitian dan juga pelestarian budaya. Oleh karena itu, seorang arkeolog harus benar-benar bijak mengambil langkah yang tidak menyakiti masyarakat satu dengan lainnya. Kelima, fanatisme keilmuan sering melahirkan sikap arogansi yang berlebihan, sebaliknya kurang penguasaan bidang ilmu dapat melemahkan posisi tawar. Dalam dunia arkeologi, seorang arkeolog profesional tidaklah bekerja didasarkan ilmu arkeologi saja. Perlu dipahami bahwa ilmu arkeologi merupakan pengetahuan lintas keilmuan. Oleh karena itu, sebagai seorang arkeolog profesional kita tidak bisa menafikan ilmu lainnya dan menganggap hanya ilmu atau pendekatan arkeologi yang selalu benar dan terbaik. Tetapi sebaliknya kita juga tidak boleh terlalu rendah dalam posisi tawar terhadap ilmu lainnya. Hal tersebut justru akan menjadi bumerang bagi kita sehingga selalu dianggap sebelah mata oleh ilmu-ilmu lainnya, terutama yang biasa terjadi terkait dengan pelestarian cagar budaya. Melihat posisi ilmu arkeologi sebagai sebuah ilmu interdisipliner, maka etika sebagai seorang arkeolog profesional wajib dimiliki supaya menjadi penyeimbang terhadap ilmu-ilmu lainnya. Keenam,
perlu penjagaan terhadap pengorbanan profesi dalam penyelesaian masalah. Maksud dari pengorbanan di sini adalah dengan adanya etika dalam profesi arkeologi maka ilmu arkeologi tidak lagi dipandang sebelah mata oleh ilmu-ilmu lainnya. Dalam mempelajari etika profesi arkeologi maka perlu diketahui beberapa pengertian pokok. Pertama, etika. Etika berarti nilai atau norma moral yang mengatur tingkah laku atau sistem nilai. Artinya etika merupakan tolak ukur dari suatu perbuatan akan baik dan buruknya. Etika juga merupakan kumpulan asas atau nilai moral. Artinya etika tidaklah hadir dan berdiri sendiri tetapi etika terdiri dari beberapa macam sesuai dengan peruntukannya. Contoh, etika bertamu, etika makan, etika kuliah, dan sebagainya. Etika merupakan tolak ukur tentang baik dan buruk, tetapi perlu diketahui etika bersifat selaras dengan kondisi lingkungan di sekitar. Contoh, etika bertamu satu tempat dengan tempat lainnya tidaklah sama. Kedua yaitu moral. Moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya suatu tindakan. Contoh, dalam etika bertamu kita harus lebih dahulu mengucapkan salam. Mengucapkan salam di sini merupakan moral. Atau dengan kata lain kumpulan nilai moral yang selaras akan membentuk etika, atau etika merupakan sebuah kumpulan beberapa moral yang menjadi satu dan selaras. Selanjutnya, norma merupakan ukuran garis pengarah, aturan atau kaedah bagi pertimbangan dan penilaian. Artinya etika terdiri dari beberapa kumpulan moral. Kumpulan moral tersebut haruslah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, etika bertamu, secara moral harus didahului mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Mengucapkan salam telah memenuhi norma agama, dan mengetuk pintu telah memenuhi norma kesopanan bagi pemilik rumah. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, diidealkan, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai sangat erat kaitannya dengan pandangan seseorang. Salah satu nilai yaitu nilai kejujuran. Contohnya, etika saat menemukan benda berharga yang bukan milik kita, secara moral harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Artinya dengan melaporkan kita telah memenuhi norma agama dengan tidak mengakui benda tersebut sebagai milik pribadi. Tentunya sejalan dengan perbuatan yang kita lakukan juga sejalan dengan pandangan hidup yang mengutamakan nilai kejujuran. Dalam mempelajari etika maka tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya dapat dibedakan menjadi 5 yaitu: pertama, nilai religius. Nilai religius berkaitan dengan norma-norma agama yang kudus dan profan. Nilai religius dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang berlaku sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Kedua, nilai logika. Nilai logika berkaitan dengan akal pikiran. Artinya nilai logika sangat berkaitan dengan pemahaman seseorang terkait suatu kejadian atau perbuatan. Nilai logika digunakan untuk mengukur benar salah dari suatu tindakan. Ketiga, nilai etika. Nilai etika berkaitan dengan pengukuran baik atau buruknya tindakan seseorang. Nilai etika sangat erat dengan kebijakan seorang individu. Keempat, nilai etiket. Nilai etiket berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain. Nilai etiket dapat dipahami sebagai pengukur terhadap kepatutan atau kesopanan individu, dan ketidakpatutan atau ketidaksopanan individu. Kelima, nilai estetika. Nilai estetika dapat dipahami sebagai pengukur bagaimana individu melihat suatu budaya. Nilai estetika dapat mengukur keindahan dan ketidakindahan dari suatu budaya. Dalam mempelajari etika profesi, hendaknya setiap individu menanyakan dalam dirinya sendiri. 1. Sebenarnya apakah yang kalian harapkan dalam menjalankan profesi arkeologi? Kedua, sebenarnya kepuasan dan imbalan apa yang ingin kalian peroleh dari melaksanakan profesi arkeologi? Ketiga, bagaimana seharusnya setiap individu atau kalian menjalankan profesi arkeologi? Setiap individu akan memiliki jawaban dan prioritas yang berbeda terkait harapan kalian menjadi seorang individu. Tentunya setiap prioritas dari individu akan sangat berpengaruh bagi setiap individu tersebut menjalankan dalam menjalani etika profesi arkeologi. Silahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian renungkan setiap individunya. Selanjutnya, agar arkeologi profesional selalu menjaga etikanya maka ada beberapa hal yang patut dilaksanakan secara terus-menerus oleh setiap individu. Arkeolog selalu perlu menambah wawasan tentang dan jenis profesi kearkeologian.
Dengan luasnya pengetahuan arkeolog terhadap ilmunya, maka posisi tawar arkeolog tersebut juga akan meningkat terhadap ilmu-ilmu lainnya. Seorang arkeolog akan dipandang karena memiliki wawasan kearkeologian yang tinggi. Perlu ditanamkan bahwa arkeologi merupakan seorang ahli sekaligus pengabdi masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan kearkeologian yang dilakukan harusnya meningkatkan nilai tambah dari masyarakat. Seorang arkeolog harus kompeten secara personal, profesional, sosial, dan spiritual. Kompeten personal terkait dengan sifat dan sikap yang tertanam dalam setiap individu seperti pantang menyerah, rajin, tekun, pekerja keras, dan lain-lain. Kompeten profesional terkait dengan sifat dan sikap individu terhadap keilmuannya seperti berwawasan luas, selalu meningkatkan penguasaan kearkeologian dengan selalu belajar, dan lain-lain. Kompeten sosial terkait dengan sifat dan sikap individu terhadap lingkungan sosial seperti berorientasi pembangunan masyarakat. Kompeten spiritual terkait dengan sifat dan sikap individu terhadap hubungannya dengan Sang Pencipta seperti jujur, rendah hati, rajin beribadah, saling tolong-menolong.